gue sih kepikiran mau pindah Bali malah. Gitu. Makanya kalau ya udah lama banget gue vakum ya di DJ. Oke, what's up? What's good? What up? Dengan Bapak RDPT. What's up semuanya? The building. Ardi Pite apa Ardi Pete bro nih? Ardi Pite. Asik sih. Kok pete sih bro? Mirip. Pite bro, namanya Pite. Iya, Pite. saya suka pete pak. Apa sih emang pete sih? Saya belum pernah makan. Harus cobain, cobain, harus Pak. cobain. Pete. Saya nggak suka shape-nya gitu, kayak aneh gitu. Bro, cobain. Lu makan. Dia suka. Oh ya, belum panjang. Suaranya ya. Bulut-bulutnya ya, kepalanya gitu ya. Oke, kita punya salah satu legendary trans Indonesia nih. Ardi Pite nih. Bro, sehat bro? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Semuanya? Cerita dong, dikit dong. Apa sih namanya sekarang lagi ngapain? Sibuk ngapain lately? Sekarang nih. Heeh. Sekarang ini Kan gue udah jarang nih ngelihat main nama ya? lo dulu kan. Kalau dulu kan nama lo di Fire. Gue juga ngerasa udah lama banget gue nggak main ya. Dan ya mungkin tahun ini baru berapa kali lah gue main. Kesibukan sekarang sih sebenarnya gue kan gabung di Electra Triple Six ya dulu. Iya. Yang waktu itu cukup lumayan aktif banget, kita jadi promotor event-event besar lah di Indonesia. Kita bawa DJ luar segala macam. Terus kita vakum lama, akhirnya bubar nggak. Cuman orang-orangnya udah sibuk sendiri gitu. Dan baru-baru aja sih kita nih anak-anak Elektra yang lama mau ngejalanin lagi, mau ngidupin Elektra lagi gitu. Cuman lebih ke apa namanya, bukan promotor lagi, kita lebih ke apa ya, konsultan kayak gitu di F&B dan yang lainnya. Oke. Cuman ini baru diomongin. Kalau kesibukan gue yang selama ini, gue akhirnya main di otomotif. Jadi gue main Vespa ya. Gue ngebangun Vespa, gue jual, ya gitulah. Terus kayaknya sedikit tegang ya. Kita cheers dulu ya. Cheers dulu. Karena tadi gue udah lama nggak di interview, jadi gue tegang sendiri. banget gitu. Cheers dulu. Santai pak, santai pak. tadinya gue mau bisikin. Iya. Kenapa udah tegang gini ya? Coba. Bangun woy. Kayaknya tegang banget gitu ya. Santai pak. Kita nggak gigit kok pak. Kecuali Eci. Iya. Eci pasti Kenapa gue tegang gini ya? Hampir mau pulang tadi soalnya. Warni dong, tenang kamu. Apa nah? Nggak, tapi Sampai mana soalnya tadi? di profilnya Sampai- gila bro. Iya. Gila Bro, banget. ini one of the hottest club di Jakarta. Habis itu bawa DJ legend dari luar. Iya. Habis itu dapat award Best DJ of the Year dari Panorama. Best DJ. Paranoia. Panorama, tolong sponsor saya. Saya mau travel soalnya, saya mau mudik. Travel saya Panorama. Best Trans DJ of the Year tahun 2005, gila sih. Nah, tapi Deg-degan. Ini nih. tolong pamerin. Ini Pak. Tolong pamerin. ditambah deg-degan Pak. Tolong pamerin siapa papa gitu. Suka makan pete gitu. Oke, tadi lanjut lagi ngomongin otomotif ya. Nah, akhirnya gue main Vespa. Terus gue mikir, gue sempet buat lagu juga kemarin sama, ini makanya nggak kejauhan kan? Enggak. Oke, gue sempet buat lagu juga sama Jangan Lawrence. deket-deket, Anda kecolok. Sama Soalnya ada yang suka. Suka colokin. Iya. Buat lagu sempat kemarin sama Lawrence, cuman masih rough banget, jadi belum di mastering segala macam. Dianya pun juga lagi sibuk ngajar kan dia. Jadi ya
Udah akhirnya gue nggak tahu nih mau gue sih kepikiran mau pindah Bali malah gitu. Makanya kalau ya udah lama banget gue vakum ya di DJ yang sebenarnya gue masih pingin gitu banget, cuman apa ya, scene-nya sekarang tuh kan udah beda banget ya, berubahnya banget. Sponsor juga susah, terus eventnya juga mau buat event apalagi COVID gini kan jadi tambah susah banget. Oke bro, gue mau nanya dong, flashback sedikit. Back in the days tuh, kalau gue boleh tahu nih, gue kan kayak ibaratnya gue new kids on the block lah. Itu lagu loh. New kids on the block ya, itu grup. Step by step dong jadi. Step by step. Itu lagu baru bro. Ya lagu baru kan kids on the block. Blok berapa bro? Blok bro. Jalan gang berapa gitu? Itu paranoia nomor 1. Oh itu di Malaysia, itu di Singapura tuh, blok-blok gitu kayaknya. Enggak, jadi kayak ibaratnya gue new kids kan, ibaratnya awal mula sih sebenarnya kalau gue mau nanya, lo kan terkenalnya kan nih basicnya tuh kan legendary trance lah, ibaratnya kan trance tuh masuk ke sini tuh kapan sih? Exactly date-nya, gue nggak bilang exactly date lah, cuman maksudnya pertama kali. Soalnya yang rata-rata yang duduk di sini itu biasa yang membawa genre ke Indonesia. Mostly. Trance itu gue balik dari London itu 96. 96. That time gue sebenarnya genre gue itu campur ya. Gue main house, gue main trance, gue main goa trance. Goa trance apa tuh? Di atasnya trance lagi. Goa trance tuh sekarang bukan. Kalau sekarang ini apa? Side trance. Side trance apa? Terus ya tahun 96 gue balik dari London Jakarta. Itu gue masih awal-awal mulai main ya. Main DJ. Akhirnya gue sama teman-teman gue buat event lah, buat event. Terus gue sering main di Bali waktu itu karena sebenarnya Jakarta itu zaman itu gue main trance agak susah ya, susah diterima gitu. Masih orang-orangnya masih kaget kali ya karena cuman beda sama di Bali. Campur kan, ada bule, ada segala macam. Jadi gue lebih open main di mainnya. Bali di partinya nyang zaman nyang. Terus tahun 2000 tuh Suluban, Anton yang buat. Ya basically gue mulai main di Jakarta itu 98 lah. 98 baru mulai. Tapi before lo itu udah ada trance belum sih di sini? Udah ada sebenarnya. Udah ada. Zaman-zamannya nggak tahu, lo tahu almarhum DJ Doni? Iya. Itu salah satu yang bawa trance juga. Yang mulai main trance Adiat. Itu juga Adiat mulai. Tahu, tapi kalau dia juga zamannya Manari pernah? Iya. Manari kan mereka yang buat tuh. Ada satu orang namanya Stuart. Dia buat party Bliss namanya. Dia pindah-pindah tuh. Di Manari. Dulu Center Point Cilandak Point. Di situ buat party namanya Bliss. Terus mereka genrenya juga campur trance, house, campur rock. Sebenarnya udah lama sih trance itu masuk ke Indonesia. Cuman mungkin medianya kan nggak ada ya zaman itu ya. Jadi nggak semua orang tahu gitu. Nggak semua orang pernah dengar trance. Jadi ya mulai dari situ Manari tahun berapa tuh ya? Gue lupa sih tahunnya. Pokoknya ya dari sebelum gue ke Jakarta sebenarnya trance udah ada. Gua trance juga udah ada. Cuman ya DJ-nya ya itu si almarhum Don itu dia. Jadi sebenarnya bukan gua yang bawa pertama kali juga dibilang itu juga enggak. Jadi tapi mempopulerkan lah ya. Nah, kalian kenalnya dari mana?
gue sering denger namanya tapi belum pernah ketemu ngobrol nih, baru sekarang nih. Nih gue ketemu dia udah berapa kali, gue datang waktu lu main di Nebula tuh. Oh iya. Yang Ridwan nggak ada ya waktu itu. Waduh, keluar lagi. Apa dia? Oh, itu. Kenapa? Pak Ridwan. Itu aja. Kenapa? Sini aja. Oh iya, ganti deh. Duduk. Yang pas acara techno. Tekno ya. Gue datang ke situ, gue ngeliat. Ya Bukannya acara. waktu kita ke Itu iya ketemu dia. Iya, makanya. Iya. Iya. Oh dia. Iya. Oh oke. Saya mampir sebentar kok. Iya. Gitu. Ya udah. Pak Terus. Ridwan terkenal ya? Lumayan gitu. Lumayan. Setiap podcast kita Murahan Murahan ya. Murahan ya. Setiap Semua podcast orang kita tahu. ada aja Pak Ridwan tuh. Oh disebut ya pasti ya. Selalu. Apa sih ya? Ridwan aduh. Kemarin gue liat di IG-nya Ridwan kan, bajunya bagus bro. Gue suka deh. Kemarin bajunya bagus. Mungkin juga ya gitu. Oke. Ya intinya kalau trans pertama kali itu udah dari tahun 9 berapa ya? Early 90s. Early 90s lah. 93 lah ya. Early 90s Terus, di Indonesia. Kalau gue boleh tanya, pertama kali resident dulu, lo Gue balik dari London itu 98. Gue balik. Itu gue main, ya gue buat event-event sendiri lah. Terus gue jadi resident itu di CO2 Embassy Taman Ria. Itu tahun 2003. kira-kira. kira-kira. Iya. Dari tahu lah. Gue lupa. 2003 ya. CO2 itu voted as the best club of the year Yes. di Jakarta. Waktu itu. Jadi best DJ. Itu sebenarnya awal mulai karir gue di DJ, mulai Dari CO2. jadi resident itu di CO2. Akhirnya nama gue ini jadi Dulu gue inget banget early zaman gue masih itu gue SMA men. Cukup. Early datang ke kecil lah, CO2 masih tuh. hitam lah. Masih hitam, rambut hitam. Early itu sih datang ke CO2 tuh harus keren, harus rapi. Kalau nggak boleh masuk, gue harus datang sama om gue. Di mana sih CO2? Di Senayan. Di Senayan. Embassy. Embassy. CO2. Embassy di Senayan. Embassy Senayan, kan? di bawahnya Embassy. Oh yang udah Wonder Bar. Oh iya. Kayaknya waktu kita ke X itu masih ada ya CO2 ya? Oh X2 itu, CO2 benar. X2 itu udah Wonder Bar kayaknya. X2 CO2 tuh, yang bawah ini. Iya, yang di parkiran kan? Hah? Yang di parkiran bawah basement. kan? Iya, sekarang udah gak ada kan? Udah nggak ada. Gue harus panggil Bobby nih. Gue lupa itu. Gue pergi sama dia dulu. Bobby. Gue waktu itu nonton siapa punya itulah adalah. Oke. Banyak orang yang gitu. Terus kenapa sih? Gue mau nanya sama lo. Kenapa sih trends itu bisa? Gue nggak bilang mati ya. Di Indonesia bisa. Gue bisa bilang bisa ya ibaratnya nggak segaungnya nggak kayak dulu. Iya. Lalu saya Itu gue ada pertanyaan. Kenapa orang harus mendengar trance? kenapa? Enggak, dari sisi apa orang-orang bisa suka trance? Sebagai Kalau gue Apa ya? Gue suka trans sih. Iya, makanya kenapa gitu. Nggak, Banyak kan sebenarnya orang nih, gue cerita dikit nih. bukan yang nggak suka tapi seleksi. bukan seleksi, merasa berbeda. Banyak yang orang begitu. Euforiknya beda. Kayak Iya. folk gitu. Iya, apa euforiknya lebih. Euforiknya tuh beda sama apa ya? techno. Soundnya apa ya? Takes you to a different betul. space. Iya, kan trance itu kan artinya Hilang. yang Gone. apa? Kerasukan. Rasukannya. Kalau yang gue baca ya, gue sampai dulu gue Sama saya. baca bukunya segala macam ada tuh trance. Jadi ada satu buku yang nyeritain house music gimana awalnya segala macam sampai apa genre-genre sub-genrenya apa. Nah, trance itu apa ya? Ya kayak orang kerasukan kan kalau lu dengerin itu, apalagi lu makan sesuatu gitu kan. Iya. Jadi Hacep tepatnya. boleh ya Nggak apa-apa, disebutin nggak apa-apa ya. Boleh, nggak apa-apa. Itu kan eranya soalnya. Iya, iya. It's fine. Dan yang gue lihat mungkin melenceng sedikit ya. Gue ngelihat dari scene-nya, dance scene Indonesia sekarang itu lebih seru zaman dulu.
Setuju sekali gue. Setuju dibanding banget. sekarang. Gitu. Sekarang seru. Gue ngelihat ya, anak-anak yang baru-baru ini emang keren-keren gitu. Mereka buat lagu, eventnya keren. Cuman Experience-nya nggak ada. nggak iya. Party experience-nya Nggak gue nggak ada vibe-nya agak nggak dapet kalau gue lihat. Gue nggak tahu salah di mananya ya. Apa salah drugsnya apa salah? Gue nggak tahu ya. Nah kalau gue sih gue bilang sih apa Iya ya? nggak sih? Kalau zaman dulu orang bisa dibilang semua drugs gitu. Yang datang ke klub nggak ada yang nggak. Zamannya gue di CO2 itu salah satu klub di Jakarta Selatan yang tutup jam 9 pagi. Tetap mereka jam 9 pagi itu tutup, mereka ke stadion larinya gitu. Iya. Itu rame-rame tuh sana gitu. Ya, kalau sekarang kan kayaknya ya rame, seru. Cuman nggak kayak dulu ya, experience-nya nggak ada. Iya. Party experience-nya Itu nggak dapet. apa ya? Karena gue nggak tahu sebabnya. Probably. Kalau gue sempat bahas ini kemarin sih, maksudnya kayak sebenarnya ya apa ya? Gue sempat ngobrol juga sama salah satu pendeta Yeri sama yang dia nolongin buat kasus drugs banyak di Indonesia. Gue bilang itu sebenarnya harus dibedakan antara recreational drugs dengan drugs user yang benar-benar drugs user. Karena kalau recreational drugs itu ya you just doing for fun. Iya. Tapi lo ada aturan pakainya sebenarnya kayak gitu. Cuman ya kan kita kan balik lagi. Kita kan negara susah. Negara kita susah. Saya diam aja ya. Ya makanya kan balik lagi ke mungkin ya ke inti dari salah satu ininya di drugs ini kan ya. Iya. Mungkin ya udah pada parno segala macam. Iya. Wah itu yang gue tadi nanya sih sebenarnya. Jadi kayak trance music itu kan banyak yang suka ke industri musik itu kan pasti ada plus alfanya gitu. Cuman alfa itu kan rata-rata drugs gitu. Untuk di Indonesia yang gue lihat trance nih agak udah nggak, masih ada orang-orangnya, cuman udah nggak apa ya, Nggak kayak dulu. nggak kayak dulu. Sebenarnya di zaman gue CO2 itu ya gue main genre apa aja, campur the prog, gue main sampai akhirnya ininya udah pagi gitu. Ya trance juga nggak trance banget gitu, nggak trance yang kenceng, prog lagi campur gitu. Jadi nggak yang gue main dari awal sampai akhir. Gue main trance. Even sampai sekarang gue kalau ada event trance, kecuali anak-anak Natura, anak-anak takut jauh. Nanti ada komplain dari soundman gitu. Enggak, tapi gue penasaran seluruh dunia apakah trends itu lagi turun atau enggak. Jakarta doang? Kalau di seluruh lagi dunia mulai enggak. lagi mulai naik naik. lagi. Tapi apakah mereka taking drugs di luar? Enggak, karena kan beda. Lo aturannya kalau setahu gue, correct me if I'm wrong ya. Oke, saya akan koreksi nanti ya. Salah gitu. Korek nih Pak percuma. Mau pete Pak? Enggak. Enggak, maksud gue tuh apa? Enggak, kan kalau misalnya kayak di Europe itu kan mereka kan ada istilahnya kan recreational drugs ya. Setahu gue. Contohnya? Dan Kayak apa Pak? ecstasy. Ecstasy recreational? Yes, it's recreational drugs. Iya. Saya baru tahu Pak. Ecstasy, marijuana. It's recreational drugs. Ada aturan pakainya. Marijuana itu apa ya Pak? Marijuana. Iya. Apa itu ya? Biji-biji. Aku juga nggak ngerti. Kayak pete gitu ya Pak ya? Oh iya. Gue dikasih orang sih begitu. Oh Iya, iya. istilahnya tuh gitu. Ada recreational drugsnya. Dan itu jadi part of the culture buat rave. Ngerti gak sih? Oke, it's a culture. Sekarang kita bisa bilangnya budaya ya. Iya, Budaya. part of the culture. Makanya itu selalu dibedakan antara apa ya? Kayak itu selalu dibedakan mana recreational dan mana yang bener-bener lo kayak lo ngemorfin, lo etep atau apa, itu kan dua hal yang beda sebenarnya. Kayak gue pernah ngobrol sama temen gue tanya, lo kan tinggal di negara paling maju lah istilahnya lah, Jerman. Terus dia bilang, tapi pengguna drugs lo itu tuh kecil banget men. Kenapa caranya? Gampang, lo legalin aja. Ngerti gak sih? Itu kan simple sebenarnya. Oh iya, itu hal-hal yang kayak kita belum Ya emang nggak bisa lah. nggak Di bisa, sini belum jauh berat. banget. belum berat. Untuk legalize cimeng aja nggak mungkin di sini kan. Berat banget. Yang di negara lain udah pada legal, di sini kayaknya nggak mungkin gitu. Iya, susah.
Oke, terus balik lagi back to Om Ardi. Susah. Terus Konklusinya susah. Oke. Balik lagi. Oke lah, kita icebreaker gimana? Ya, saya kembaliin lagi ya. Oh iya. Ya? Ya. Oke, Pak. Jadi kita ada game, Pak. Harus nyanyi. Waduh. Game Selama kita ulang tahun apa gitu. permainan telur, Pak. Oke, ini apa nih? Jadi Bapak ambil satu, Bapak buka, habis itu Bapak baca, Bapak jawab. Gitu aja, Pak. Iya, Simpel. iya. Kalau nggak mau baca, Bapak boleh pulang. langsung. Nggak baca. Oke. Iya. Bapak blood type-nya B ya? Iya. Kok lo tahu sih? Kalau tahu Gue udah Saya jadi tahu, Pak. CEO Google, tapi harus Saya kan orang profiling, Pak. dibaca Oke, lu diangkat jadi CEO Google, tapi harus ninggalin profesi musik lu. Apa yang akan lu lakuin? Gimana soalnya? Ini baca lagi. What if lo diangkat jadi CEO Google, tapi not bad. Motifnya di bawah. tapi harus Makanya gue- ditinggalin profesi musik lo? Apa yang akan lo lakuin? Jadi CEO Google, kayaknya gue bisa. Harus ninggalin nih profesi gue. harus. Lo harus Harus. tinggalin profesi musik lo. Tinggalkan semua drugs. Oke, ninggalin profesi musik lu. Google jadi jualan gitu. Well, I think I'm gonna leave my music and become the CEO. Gue sih enggak sih. Hah? Cuman kalau lo udah jadi CEO kan harusnya bisa ngapain aja gitu. Iya betul. Betul. Iya dong. Iya. Mau Jadi apa yang akan Bapak lakukan dengan CEO menjadi CEO Google? Nggak mungkin bisa komentar kayak sekarang Google tuh lagi kerja sampah misalnya. Iya. Lo mau ganti apa Iya. gitu. oh. Susah. Apa ya? CEO Google agak berat, Pak. Gue sih nggak tahu CEO Google ada berapa. Iya, Coba tolong dibantu. CEO Google aja gue nggak Mega tahu. mungkin bro. tahu nih. Ada berapa? Gue aja nggak tahu CEO Google ada berapa. CEO Google orang India, Sundar Pichai. Aduh, gue naikin lagi bangku gue. Lahiran berapa, bro? Hah? Apa itu lahiran? Gua Tahun berapa, Pak? 72. Oh, sama, bro. Oh sama dia. Sama CEO-nya Google. Oh pas. Pas berarti. Ulang tahunnya kapan udah harus? Juli. Tanggalnya Wah, perlu pas. kayak. Dia Juni. Pas sekali. Tipis. Tanggal berapa, Pak? 26. Wah pas. Tapi nggak pernah tinggal di India kan? Nggak pernah. Oh, oke. Apa ya? Waduh. Jadi Apa aja deh yang lo mau Apa, lakuin apa kira-kira? aja bro? Agenda. Iya. Agenda terdekat kayaknya gua pingin buat apa ya? Buat riff kayaknya Wah, seru tuh ya. Google Rave. Google Riff kayaknya seru tuh. Google Rave boleh. Google Rave seru. Di Berat sih. jangan di Jakarta. Hmm. Kita di pulau aja di mana ya? Labuan Bajo gitu mungkin. Yoi. Gue sih bikin robot. Robot DJ. Tapi tetap beda, men. Iya, Kan beda. pernah. Nanti nggak ada live-nya, bilang nanti ada alasan orang bilang nggak ada live-nya, nggak ada speed. Lo tau gak sih? Kan itu kan pernah diajukan kan robot DJ dan gue ngelihatnya kayak nggak ada soul-nya gitu. Sedap. Tapi belum Back to tentu, back bro. belum tentu misalnya itu orang kita nggak tahu itu robot, mungkin orang-orang Tapi lu tau Anima kan? tahu, Pak. Siapa? Nggak tahu, Pak. Nah, Anima kayak dia ada keluarin satu robot gitu. Itu keren banget sumpah. Harus nonton. Soul-nya berat. Oke. Soul tuh nggak bisa dibeli soalnya. Apa? Ex Anima. Tolong nonton ya, Pak. Tahu kan? Tahu Anima kan? Anima. Afterlife. Kayak gue pernah denger deh itu. Telovas. Televas. Gue nggak dengerin Oke, Televas, oke. cuman oke. Oh, Coba bisa, nanti boleh. bisa lemparkan this ball to anyone else. Iya. Oke, Lempar ke siapa bisa. Lempar kepala ya Pak ya. Gak lempar ke siapa? Beneran nih? Iya gak kasih Nggak ini. usah ini. Gue kasih ke siapa? Lo mau kasih siapa? Lo mau kasih ke siapa dulu? Jangan lempar itu. Oh, oke. Tegang dulu. Gue suruh lempar bolnya. Oh, siap. siap. Sesama musisi biasa. Selalu kita ketinggalan. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Pak. Siap. Oke. Mampus lu. Susah. Udah merah, Pak. Kita harus pindah ke Mars. Apa yang lo bakal lakuin di sana?
question lu tuh kayak semua kayak gitu. Iya tadi Doraemon. Jadi lu pindah ke Mars lu mau apain gitu? Iya. Questionnya. Gue sih suka, justru gue suka dengan dengan space science fiction segala Sci-fi. macem. Sci-fi guy kan di sini. Kelihatan sih. Kelihatannya oh ya Pak. Oh iya benar. Gue suka sama science. Oh beneran. Jadi apa namanya? Iya benar. Shit. Lu udah tahu deh. Ya, silakan Pak, silakan. Ya jadi gue kayak apa namanya gue pernah ngobrol sama salah satu mentor gue lah, pokoknya bisa dibilang. Nah Doi itu mau main di bulan men, for the first time. Siapa, bro? Namanya Jeff Mills, and he's gonna play in JM. first time in the moon. Ketawa lagi. First time in the moon, dia tuh kayak Beneran main? Beneran main. He's gonna do with NASA soon. Oh, soon. Ya. Soon Dia with NASA. NASA. Soon. Kita diajak. I wish. He's gonna do it with NASA soon. Tapi dia sering main track lu kan, bro? Sering. Dia kayak bukan sama NASA deh, sama NASA ya? Dia sama NASA, dia mau Prancis. bikin project main di bulan pertama kali. Kemarin yang habis terbang siapa itu ya? Si apa? Ya gitu. Ya udah gitu. Jadi gue lumayan suka dengan science fiction. Jadi ya Mars koloni baru nggak ada masalah sih gue. Sedap main sama alien, Bos. Koloni baru kali aja ketemu Nader Brian mukanya. Kecil lo ya? Prometheus. Nanti dia mungkin ada batang yang panjang. Prometheus. Oke, next. Gue kasih ke Brian deh. Oh iya. Brian lagi. Oh iya. Udah kejawab. Udah jawab ya? Oh main DJ, Mas. Dia main DJ di Mars intinya. Oh gitu. Jeff Mills. Jeff Mills mau Oh, ya? main di bulan pertama kali. Itu lupa deh. Jeff Mills pernah ke Jakarta nggak sih? Gue Belum ya? tahu, kayaknya belum. Nanti Pak, next year. Kalau dari Gue Mars, tuh dulu di siapa ya? Gue dulu bawa DJ. Mungkin Derek May. Derek May pernah. Derek Ya. May stadium kan? Stadium apa di mana? Bawa Jeff Mills dulu ya. Derek May itu di ini harusnya ke Marcel sih sebenarnya. Embassy. Embassy. Ah, Pecah. pecah. Little Vega Embassy. Little Vega iya pasti Embassy. Coba dibaca. Dibaca dulu. What if kalau Dia harus. lu diangkat jadi menteri pariwisata Wah, ini gampang dan ya. Enak ekonomi kreatif, Tolong dibantu. apa yang lu lakukan pertama kali? Korea. Indonesia. Ini keren bro. Orang Korea jadi pertama menteri di Indonesia. Oh, dia Korea. Korea dia. Oh iya. Iya. Menteri pariwisata di Indonesia. Pertama ya kita pasti boosting NS Destination. Iya dong. Iya dong, pasti. Pak Menteri, NS Destination ya Pak. Untuk mempromosi destinasi Indonesia dong. Iya dong. Harusnya ekonomi kreatif mungkin ya. Kalau gue jujur ya, gue pengen impor banyak orang-orang expert di dunia kreatif ke Indonesia sih. Biar nanti edukasinya juga pasti ada. Habis itu kayak scene-nya jadi besar. Ya. Habis itu mungkin orang-orang yang terkenal waktu 10 years atau 20 years back bisa jadi guru, bisa jadi advisory. Kan bagus tuh. Sebenarnya sih apa ya, kayak pentingnya ke gue kenapa salah satunya sering invite kayak Ardi Pite, Hogi, atau ntar bakal ada Anton atau siapa, itu tuh pentingnya buat young generation tuh learning man, karena lu tuh ada roots-nya, lu tuh belajar, lu tuh penting man, ada roots-nya, lu nggak boleh lupa itu. Itu sih salah Ya satunya. bisa dibilang kan Anton gue yang mulai kenalin dance scenes di Indonesia. Iya. Gitu. Tapi Makanya Bapak jago dance, Pak? gue berdance. Sama dong. Salah satu pentingnya tuh kenal itu. Soalnya anak-anak sekarang lu nyebutin siapa juga, mungkin nyebutin nama gue, dia belum tentu tahu gitu. Mereka ini. We have to orang tak perlu tahu sih. Enggak, maksudnya Mungkin beda zaman. ya makanya kan Zaman itu. jadi ya edukasi ininya mesti diinin lagi tuh. Iya. Tapi gue pikir ya kalau di Indonesia tuh apa ya perbedaan ini kita
gue pikir Indonesia itu kan negara kita juga nih sama. Jadi Asik. Azek. kan Lu jadi menteri, Indonesia Raya bentar let's say lagi. kita gue jadi menteri gitu. Nah, tapi menurut gue perbedaan Indonesia sama mungkin negara lain itu misalnya scene ini bagus nih, tapi ini kan harus naik ke publik. Ya. Biar orang semua tahu. Itu aja yang kurang. Ya. Menurut gua. Ya. Jadi kayak biar Berarti medianya dong. iya, medianya betul. kurang. Soalnya lu waktu zaman kecil lu nontonnya MTV. Ya. Kalau di Korea nggak nonton MTV, mereka nonton ada VH1 media dari Korea. Korea. Tapi kita terima informasi dari media Korea. Betul. Memang ada orang di situ juga pasti bisa ngerti bahasa Inggris juga banyak gitu-gitu. Tapi yang jadi bridge ke yang US misalnya dari negara barat ke Indonesia itu kan media, fungsi media. Iya, iya. Tapi mereka langsung Ya benar skip sih, medianya media ada. dan orang-orang di sini langsung terima informasi dari Ya. negara barat gitu. Itu yang menurut gua sih yang jadi memang bagusnya karena yang orang-orang ada talenta untuk mengerti budaya dari barat, mereka langsung bisa bikin duit karena mereka bawa budaya. Bisa bikin. Tapi secara long term ya fungsi medianya yang menurut gua sih kurang. That's why we have NST Talk. Ya, 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 ya. Pak jadi menteri. That's important kan. That's important. Marcel Sihan dulu Pak ya. Oke, next. Oke. Mana? Pak Marcel? Iya, Pak iya, Marcel. iya. Cuma ada 3 opsi. Saya yang kuningnya itu. Oh iya. Yellow Boys. Gila, House. Bos. Iya. House. What if lu disuruh presiden bikin electronic music festival di Indonesia? Lu mau bikin konsepnya gimana? Gampang. Gampang. Banyak banget tuh ide-ide gitu. Ya, Gua mau bikin festival semua pakai talent Indo, pakai tarian-tarian Indo, semua yang berbau Indo. Gua nggak mau ada undang-undang yang luar, karena gua mau naikin semua talent lokal kita. Ya. Karena menurut gua talent lokal kita itu nggak beda jauh sama talent luar. Amin. Oke? Oke. Ngerti semua? Clear. Kalau itu nanti Pak Menterinya gerak. Iya. Ini tujuan Pak Menteri ya. Pak Menteri gerak, kreatifnya gerak. Karena kita itu tidak beda jauh dengan mereka. Ntar Google kan ini sponsor deh. Nah, sponsor. Kita di Mars. Bikinnya di Mars. Ya kan? Oh. Pak Ardi Pite, Pak Echilo. Iya. Apa bedanya sama Jeff Mills? Sorry, enggak, itu baru. Beda lah. Beda ya, tetap beda. Beda orang. Tapi planet, bro. Ya, tapi tetap aja men. Secara skill segala macam. Iya. Tapi semoga misalnya Jeff Bezos waktu main di Mars naikin track dia mungkin. Well, bisa aja. Ya kan? Dulu kemarin mainin terus kok. Iya, Awakenings main. Iya. Awakening sih mainin track dia. Tapi kalau di Mars nggak main sakit hati nggak tuh? Enggak lah. Enggak lah, gila men. Gue dia banyak banget men. Gue bisa rilis di label dia aja udah bersyukur loh. Tau-tau nih main lagu gue. Enggak lah, canda. Lu bisa rilis di label dia aja udah Amin. bersyukur, amin. Welcome back to NSC Talks with What up? Mr. Pete atau bukan Vite. kita? Vite. Jengkol. Jengkol. Jengkol aja. Jengkol itu apa sih? Jengkol kan ini jengkol, bukan? Itu jengkol. Jengkol. Jengkol ini nih. Oh ini, jengkol. Jakun. Alright. Apalagi? Sudah Pak. Sudah. Oke, sudah. Oke, Bapak mungkin sekarang Oh, iya. gue ngeliatin dia gue. Oke, cheers lagi Pak. Enggak, cheers lagi. Jadi gue ada 2 pertanyaan, pilih salah satu ya. Omar Dipita ya. Pilih salah satu, nanti jadi harus pilih, nggak boleh nggak. Oke, sekarang pertanyaan pertama, pilih salah satu. Pertanyaan pertama pilih salah satu. Rim atau Anton? Main ya. Anton. Rim juga. Ada main dulu. Bagus. Aduh itu Legend juga. ini gua Elektra juga tuh. Gue jadi bingung jawabnya jadi. Nggak kalau Main. Bukan event, bukan movement. Main. And the set. oke. Dari lagu segala ya. Yes. Berat. Nggak. Kalau nggak bisa jawab, kena hukuman Pak.
Siapa ya? Anton atau Rim? Anton. Why? Dia mungkin genrenya kalau si Rim itu masih ya dia dari klasik disco segala macam main sih. Cuman lagu-lagunya ada yang Ngomong aja tenang aja. Lagu-lagunya Semua juga kena pertanyaan jebakan di sini. Mungkin ya, gue rasa sedikit feeling. Dia enak ya. Anton itu sering break DJ yang mention kan di sini ya. Iya. Mungkin feeling gue blood type dia itu A bro. Serius Mas iya. Anton. Nanti kita tanyain ya. Iya. Apa ya? Pemilihan lagunya menurut gue Lebih kalau Rim agak ada Bilangnya jelek, bilangnya jelek. Bentar, gue jadi bingung jawabnya. Nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Coba aja. Nggak ada pertanyaan lain namanya. Gak ada. Nggak bisa ya? Ya udah. Ini baru pertanyaan pertama loh Pak. Oh ada 2 ya? Ada banyak. Kalau dia bilang terus itu harusnya Terus itu. Dia mungkin agak tua ya. Karena dia sendiri udah tua ya. Lebih tua dari gue juga gitu. Jadi ya Anton juga sebenarnya. Anton juga. enggak Rim. Anton juga tua. Cuman Anton juga tua. gue bingung mau jawabnya. Apa ya? Gak apa-apa. Ya sebenarnya kalau dibilang Rim atau Anton, gue mau jawab Anton. Apa Rim? nggak boleh ini ya, harus jawab satu ya. Harus yang satu. Anim. Anrim. Harus yang satu. Ya Cilo dah itu ya Cilo. Anton lebih ini dari segi mainnya. Bebas, dari segi main. Okay. Gue nggak bilang movement ya, tapi dari segi main aja. Kan personal, maksudnya kan itu juga nggak menyinggung, nggak ada gimana, jadi fine kok. Oke. Selera. Ini gue rubah ya. Kalau dari teknik segala macam, sorry. Dimaafkan ya. Gue Rim ya. Dia kan belajar nge-DJ itu apa ya? Dari semua genre dia main. Jadi untuk teknik terus ya kalau pemilihan lagu hampir sama lah ya. Cuman beda kiblatnya kan beda. Anton dari Asef kiblat genrenya agak beda dibanding Rim. Rim lebih ke London, dia karena sekolah di London dulu. Jadi untuk teknik itu gue milih Rim. Karena apa? Nggak ditanya nih karena apa? Karena apa ya? Ya, itu pertanyaan kan? Karena kalian sama-sama di London. Apa ya? Karena apa ya? Karena kalian seumur. Ya kalau Suka perempuan kan Pak? Kira arahnya ke sana. Kira arahnya ke sana. Kan di London kan banyak ya. Rainbow. SF juga banyak Bros. Oh yang banyak bancinya. Pak ini pertanyaan pertama loh Pak. Itu jangan susah-susah dong. Iya udah. Ya udah pertanyaan kedua. Baterai masih ada? Bingung lah jawabnya. Ya pertanyaan kedua. Kayak susah. Ini bisa sejam nih ntar. Susah banget pertanyaannya lu kadang-kadang. Derek May, John Dickwitt.
John Digweed. Karena oke, kalau John Digweed itu dari awal gue nge-DJ, gue Ini kan asik. gue kiblatnya lebih Sasha, John Digweed. Yang Banyak banget di Indonesia yang kiblatnya ke situ ya. iya. Dari dulu kalau Derek May itu kan lebih teknonya lebih Ya house lah, lebih House, vibe-nya lebih house teknonya. First wave. karena gue lebih lagunya kayak prog zaman dulunya Sasha Digweed itu Iya. keren banget menurut gue. Zamannya Renaissance, Global Underground. Ya Global Underground. Jadi gue lebih milih John Digweed. John Digweed. Oke. Ketiga Lauren Garnier, Carl Cox. Lauren Garnier. Kenapa? Kalau nanya ini DJ techno sih? Enggak. Lauren bisa Garnier. main apa aja, lebar men. Carl Cox juga bisa main apa aja lebar. Baru pertanyaan pakai Katanya minta gampang. Ya, kita bisa gampang. kayak Jesto atau siapa? Oh iya. Bentar. Gue Carl Cox ya. Kenapa? Lauren Garnier lebih Tapi dia gitu. eksperimen. Lagunya banyak yang Eksperimen. ya agak susah dicerna. Jadi kalau Carl Cox lebih menurut gue lebih gampang ya. Untuk ya dia main semuanya lebih gampang diterima. Pak mau tahu sesuatu nggak Pak? Apa? Pak Ecilo pernah ditepok pantatnya sama Carl Cox. Sama siapa? Sama Carl Cox. Gimana sih nih? Wah, gak panjang ceritanya. Nanti mereka Jangan pernah dibawa ke kamar juga kayaknya. kawin. Ada arah ke sana sih kita ada. Gue ketemu dia Belum baru nih. Ini sebenarnya lu belum di-proof, udah tapi lebih ada. kayaknya lebih ininya lebih Apa? buat lagu udah seringan. Loh. Label-labelnya juga label-label Jeff Mills. Jeff Mostly Mills. sih gue, kalau gue bilang sih gue deket kalau di gue, ini tanya ke gue nih, kalau gue itu lebih suka techno second wave. Gantian gue yang nanya. Oke. Gue lebih suka techno second wave kalau gue, karena kenapa? Techno second wave itu lebih dekat sama Berlin, lebih dekat sama Berlin lah. Karena lebih apa ya? Kan kalau yang first wave itu lebih housey mereka sebenarnya. Vibe-nya kayak Derek May, terus kayak ngomong Kevin Sanderson, Joan Atkins. Oh, gue pernah bawa tuh Kevin Sanderson Yoi. Kevin di Embassy. Kevin Anderson bukan pemain tenis ya? Itu Pete Sampras. Jadi, Oh jauh ya. Nggak, itu Kevin Costner. Jauh banget. Kevin Costner kayak yang habis nembak orang ini. Iya, lebih first wave. Gue lebih suka production yang second wave-nya. Ada berapa wave sih bro? Techno sekarang mah kita udah nggak tahu wave keberapa. Cuman gue bilang sih modern techno itu starting in the second wave. Ini menurut gue ya, yang dari yang gue tahu, runut the history, second wave Jeff Mills, terus si gengnya Mike Banks, Robert Hood. Nah mereka tuh yang mencetusin istilahnya tuh minimal. Oke, minimal techno. Minimal techno pertama kali karena elemennya nggak banyak. Gila, minimal sempet kan Jakarta Sempet. semua main minimal. Ya. Minimal Cuman- pakai si ini kan, coba Boris kan? Boris Enggak, itu Boris Beca bukan? udah istilahnya tuh udah sekarang tuh. Tapi dia dibilang minimal kan? Enggak, gini. Waduh, panjang lagi nih. Panjang lagi nih. Perpecahan genrenya. Jadi gini, sebenarnya Sorry guys. Beatport itu juga, walaupun kita mau kerja sama Beatport, cuman Beatport itu juga ada wrongnya karena mereka sering mengkotakkan genre Yang dengan salah. nama yang salah. Oke. Ngerti gak sih? Sebenarnya the real, ya gue bisa dibenerin sama Om Ardi karena kan doi legend. Bisa dibenerin karena realnya sebenarnya penyebutan techno atau house itu ya cuman techno atau house. Iya. Minimal itu subgenrenya part of techno. Iya, Yes. karena lebih minim aja. Iya, karena kenapa dia bilang ya, gue nggak perlu elemen banyak, gue cuma perlu bassline sama drum untuk bikin orang joget. Lagi malas aja ya. Nah, cuman kalau Iya, minimal itu terlalu minimal banget, jadi iya. bosenin. Kalau Iya, lu dari ngebosenin. awal sampai lu akhir mainnya tuk tak gitu kan. Tapi sebenarnya juga kalau misalnya Gue gak tahu ya, gue sih dengarnya begitu. enggak, tapi kalau misalnya kalau gue bilang kalau misalnya justru the monikers DJ yang pioneer gue bilang kayak Jeff Mills atau Robert Hood atau banyak DJ yang udah old school, mereka mainnya campur sih. Campur kan? Which one is work? Iya. Itu yang mereka mainin. Yes. Karena genre itu distinktifnya dipakai buat production. Karena untuk ngebedain, oh gue sama yang lain nih apa nih? Iya. Ya, terus terang kayak gue ini sekarang gue identiknya dengan trance. Cuman gue main di kayak gue main di Nebula,
gue main techno dari yang pelan sampai techno yang kencang gitu. Jadi begitu juga kayak yang gue pernah lihat Sasha zaman gue di London itu dia pernah main di DN nama klubnya. Itu dia main lagi pecah banget dan lagunya kencang banget gitu, trance-nya. Jadi sebenarnya genre itu kayaknya semua DJ main di genre semuanya gitu, campur. Lebar, soalnya gue emang harus lebar. Kalau nggak lebar, soalnya Jadi bosen ya. boring. Gue juga nggak bisa, maksudnya kayak 1 hour gitu gue dengerin techno terus gitu. Pasti di jam kedua pasti gue udah berubah lagi moodnya, udah apa ngasih elemen of surprise atau apa segala macam. Wow efeknya lah ya, ada wow efeknya. Waduh, wow efeknya lah. Ngeri main. Suka deg-degan. Oke, sekarang Apa nih oke, Pak? pertanyaan ketiga. Oh iya. Pertanyaan ketiga. Masih banyak ya? Masih ada 2 lagi pertanyaan ketiga. Kasih gampang dikit, Pak. Kasih gampang dikit. Iya, Pak. Oke, gue kasih deh, gampang dikit deh. Louis Vega apa Kenny Dope? Master at Work dua-duanya tuh. Iya. Halo? Oh iya. Satu. Susah kayak Pak nih. Susah. Waktu gua Satu banyak, aja, Bro. Om. Waktu Hati gua- aja, Om. Dari keluar dari paling hati. Iya. Oh sudah, oh iya. Apa ya? Siapa ya? Kenny Dope kayaknya ya. Kenapa? Lu nanya. Why? Pasti. Lebih friendly set kah? Atau Kalau Kenny Dope, kalau Louis Vega tuh lebih apa ya? Lebih buat mungkin keren sih, cuman buat gue nggak ke situ gitu. sama gue juga. Nggak terlalu ke situ. Kalau Kenny Dope lebih agak pampingan ya Iya, dibanding betul. Louis Vega. Setuju. Oke, sekarang gue sebelum closing nih, gue mau nanya satu Om. Om, kenapa sih Nggak ada Kenapa debu, sih? bro, ada debu soalnya. kenapa sih techno nggak pernah maju di Indonesia? Maksud gue nggak pernah ngelihat ada scene. Oke, kita ngomong trance, rock, house, it's alive here. Kok Gue tapi Nggak, belum lo ngelihat. nggak maju, bro. No, nggak. Gue ngomong as a scene, Belum semaju itu. belum semaju as a scene. cuman yang gue lihat sekarang scene di Indonesia itu lebih ke techno kan. Baru mulai di event-event ya salah, eventnya Sunset. I can say tech house sih. Bisa. Itu tech house ya. Iya, seperti. Maksudnya lu techno yang agak kencang. Yes. Kenapa sih? Padahal kan techno itu kan kalau bisa dibilang deket. Ibaratnya gue ada beberapa record old school techno gitu kayak keluaran Underground Resistance atau Red Planet. Itu yang gue bisa bilang tuh salah satu hybrid ya deket sama trance. Kenapa sih sebenarnya? Ya mungkin nggak ada yang mainin atau di sini nggak ada yang ngasih Injection yang bener. Guidance yang oke. yang gue lihat kan ya lagunya ya yang gue datang tuh kan event-event ya salah Sunset terus Dulu pun ada nggak sih kolektif techno gitu yang bener-bener back to nah sebenarnya yang main techno banget tuh si Rim zaman dulu. Rim? Dia label-labelnya Namanya Karim. Karim juga Rim techno. yang Karim juga techno ya. Karim siapa? Karim Bali. Karim Bali. Kan desa. Oh iya, sono ya. Mikro house. cuman gue Yang minimal. Minimal itu. ya mungkin memang nggak ada yang mainin ke situ gitu, nggak ada yang kenalin. Makanya yang didengar ya itu terus yang menurut gue ya. Ya DJ-nya yang main sama juga gitu kan. Lebih sering ya DJ yang gue lihat di IG itu yang main dia lagi gitu. Karena lagunya juga bakalan ya ke Itu situ lagi. itu genrenya sama terus gitu. Kayaknya lagi ngomongin Bapak Ecilo deh kayaknya. No, enggak. Gue cuman Ecilo. wonder. Enggak, gue wonder aja. Cuman Maksud yang itu lo malah jarang main enggak, sekarang ini. Emang enggak. emang agak bukan milih sih, kan gue kan ada kontrak sama agent sekarang kan. Oh, oke. Jadi emang Sombong. enggak, emang bukan milih, maksudnya kayak emang ada standar yang emang harus. Oke, yang lo jadi, iniin ya. jadi Oke. emang bukan nggak mau, gue support scene banget, gue support banget. Gue kadang-kadang kayak misalnya kayak gue ada kolektif sama misalnya kayak anak Batalion, Andra atau siapa diajak main, gue datang, gue tetap usahain main, gue tetap minta izin atau gimana.
Oh, gitu ya, Pak. Oh. kontrak ya. Oh. Kontraknya lumayan Ketat. keras. Kalau misalnya ditanya favorit trance DJ lu siapa? Aduh. All time favorite. Wah, banyak sih. Satu aja. Satu ya. Satu aja. Satu aja. Di luar Armin. Aduh, Armin sih gue gak favorit sih sebenarnya. Halo? Siapa? Gue lupa namanya. Paul Van Dyk. No. Enggak juga. Tiesto. Gue sampai lupa loh namanya di terus. Si Jebolan? Si Jebolan apa? Best Itu trance techno loh. DJ Iya, si Jebolan. Jebolan. Kan in dekat kan the si Jebolan. world. Iya. Gareth Emery. Banyak nih. Ferry Corsten. Armin Very van Corsten. Buuren, Very Paul Corsten. Van Gorilla sebenarnya. Gorilla. Gorilla itu sebenarnya Ferry Corsten. Oh, Ferry Corsten kan ya? Kalau Markus suka nggak Markus? Marcus Schultz. Oke sih. Oke ya. Ya gue mainin ya Derek May. Si siapa? Ferry Corsten. Satu lagi tadi yang si Marcus. Gareth Emery Oke, agak kurang. Kurang Ya ya? sebenarnya tren sekarang itu gue satu, gue udah nggak bisa dengerin trance. Apa? Kuping gue udah kayak, aduh. Nge-reject. Apalagi lagu trance sekarang menurut gue parah banget sih. Lebih ke cheesy jadinya. Dulu trance dulu tuh keren men. Wah. Gue kalau disuruh main event trance sekarang, gue main trance yang lama aja, yang klasik. dibanding gue mainin trance baru. Gue mau denger production lu dong, ada nggak? Lagu yang lu produce. Sama lawanan. Belum. Nanti. Belum. Oke, lagi ini ya. Nanti kita invite lagi ya. Ya, Pas- si Lawrence juga lagi sibuk soalnya. Oke. Siap. Gue ada pertanyaan. Ya. Kan gue lihat kan dulu kan lu jangan lu ya kayak nggak sopan gitu ya. Kamu. Bapak kan sering bikin event besar tuh. Kalau misalnya Bapak ada kesempatan mau bikin event sekarang, kira-kira dong. kira-kira pengen bikin event seperti apa? Event seperti apa ya? Yang gue lihat sekarang Ridwan? DJ-DJ-nya Ada izin belum? Ya, kalau gue mau buat event sekarang gue DJ-nya dulu nih yang gue pakai. Mark Rumboy, Wih. Boy. Adam Beyer, Ada drum code. ada Grandco, terus Alan Patrick. Yang Partner teman saya. teknonya yang kencang, cuman Masih harmonik lah. keren. Gitu. Marcel? Masa? Tapi nggak ada cas. Kalau dia nggak ada cas. Ya saya segratis aja. Nggak mau segratis, enak aja. Terus buatnya kayak yang di Tulum tuh. Keren ya tulumnya. Anjir, Keren. Gitu Keren sih. banget. Ya kayak gitu sih. DJ-DJ-nya juga yang itu ya mereka juga belum pernah. Iya, Alan belum pernah kesini. Tulum kan Artbat ya? Hah? Artbat kan? Artbat sini mah? Tulum, di Tulum. Oh Tulum ya. Artbat. Orangnya berapa banyak? Orangnya? Wah orangnya jangan ramai-ramai banget sih, pusing. Gue pernah Meksiko. Iya, Meksiko. Orangnya 5.000 kali ya, cukup ya. Cukup lah 5.000. Ya gue pernah main Tiketnya kali. Pernah 30.000 main kan? 30.000. Iya. Masa Yes. 5.000 cukup? Cukup lah. 5.000 cukup, kan ada lagunya juga bro. Dia pernah main 30.000? Minta uang 5.000. Iya pusing lah 30. Keren sih, makanya gue di Suluban itu gue main 10.000. Zamannya Anton buat ya 10.000-an kali ya. Cuman ya sekarang ya kecuali DWP ya, event-event yang segede gitu ya udah nggak ada gitu. Aduh, gue expect banget sih festival dengan line up bagus sih sekarang. Iya dong. Maksudnya line up-nya Makanya itu mulu. Line up-nya juga ya, kalau di event ya di luar ya jangan line up-nya yang bener-bener semua keren yang banget gitu. benar-benar bagus gitu, yang kasih educate juga, jangan cuman apa ya itu mulu Iya gitu kan? sih. Sedangkan mereka aja udah mulai nggak sadar EDM nih mulai tergeser nih, udah mulai ganti. mendingan Popnya. ya digeser lah. Dia Ya kan pusing lah gue dengerin. pusing gue. Oke,
Thank you Om Ardi for Thank you. coming. Thank you Om. Thank you Om Ardi for coming. Aduh. Oke, pesan Cheers dulu. teh ya. Pesen teh. Cheers dulu. Om. Cheers. Cheers. See you next time. Finally ketemu. Akhirnya.